Hi, it's me again, I'm back. Emang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Kenza Balkis, NIM 040403231234, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, yang biasa disingkat dengan BKI. Kelas B5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 1, yakni konsep dasar filsafat dakwah. Oke, mari kita simak penjelasan berikutnya. Berikut konsep dasar filsafat dakwah. Yang pertama, definisi filsafat. Filsafat adalah bagaimana cara orang berpikir. Filsafat secara etimologi diderifikasi dari kata philo dan sophos dari bahasa Yunani. Philo adalah contoh, sedangkan sophos adalah kebenaran atau kebijaksanaan. Sedangkan menurut Harun Hadiwijono dari kata filosofian artinya cinta kebenaran. Kemudian Harun Nasution berpendapat bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah yang berarti al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Filsafat secara terminologi adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan berdasarkan akal pikiran manusia. Jadi, filsafat merupakan hasil pemikiran manusia atau menemukan kebenaran atau kebijaksanaan tentang sesuatu. Selanjutnya, definisi dakwah. Dakwah adalah seruan atau ajakan. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab. Da'a yad'u menjadi dakwatan, yang berarti seruan, ajakan, panggilan, dan undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dakwah merupakan ajakan, seruan, dan panggilan kepada kebaikan. Ajakan, seruan, dan panggilan itu dapat dilakukan dengan suara, kata-kata, atau perbuatan. Dengan kata lain, dakwah merupakan kegiatan yang berbentuk lisan, tulisan, dan sikap atau perilaku manusia. Di sisi lain, dakwah juga berarti doa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. Secara terminologi diartikan sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk tulisan, lisan, dan tingkah laku yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individu maupun kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa unsur-unsur paksaan. Yang kedua, yakni definisi filsafat dakwah. Filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara kritis dan mendalam tentang dakwah dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik, sehingga orang yang didakwai dapat menjadi manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia. Tentunya membutuhkan pemikiran yang tepat dalam operasionalisasi dakwah. Oleh karena itu, filsafat dakwah pada dasarnya berpikir komprehensif tentang persoalan-persoalan dakwah sehingga dapat terjawab hakikat dakwah itu sendiri. Yang ketiga, dasar pemikiran. Yang pertama, Al-Quran mengajak manusia berdialog baik dengan alam maupun dirinya sendiri. Yang kedua, Al-Quran menghargai penggunaan akal. Yang keempat, ontologi ilmu dakwah. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara-cara berbeda dalam kategori-kategori logis. Konsep lain yang identik dengan landasan ontologi adalah metafisik, yang secara etimologi berasal dari kata meta dan fisik. Kata meta berarti di luar, sedangkan fisik berarti badan kasar, sehingga metafisik adalah cabang dari pemikiran filsafat yang berbicara tentang sesuatu yang ada di luar badan kasar atau fisik jasmani atau alam atau nature. Oleh karena itu, ontologi adalah landasan pemikiran filsafat yang berbicara tentang sesuatu yang ada, atau dapat juga dikatakan sebagai teori tentang sesuatu yang ada. Yang kelima, epistemologi filsafat dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam. Kata epistemologi diderifikasi epistem dan logos. Epistem
berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori. Jadi epistemologi artinya adalah teori pengetahuan atau theory of knowledge. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan berpikir epistemologis berarti membicarakan bagaimana caranya memperoleh ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain, dengan alat apa-apa ilmu itu diperoleh. Sebab secara psikologis potensi dasar manusia berkembang dari paling sederhana, sedang, dan rumit, atau dengan lain katanya bahwa terdapat dunia pengalaman yang memicu lahirnya tingkatan kebenaran dalam filsafat. Adapun model-model epistemologi dakwah. Yang pertama, epistemologi bayani, berarti pola pikir yang bersumber pada nas, ijma', dan ijtihad. Yang kedua, epistemologi irhani, pengetahuan irfani tidak didasarkan pada teks akan tetapi pada kasyaf, tersingkapnya rahasia realitas oleh Allah. Yang ketiga, epistemologi burhani, menyadarkan diri daripada kekuatan rasio dan akal yang dilakukan oleh dalil dari logika. Yaitu aksiologi dakwah. Aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai. Aksiologi merupakan landasan berpikir dalam filsafat yang membicarakan tentang makna, guna, dan manfaat sesuai bagi kehidupan. Dengan kata lain, bagaimana sesuatu mempunyai makna dan bernilai guna bagi kepentingan umum. Dalam konteks filsafat ilmu, aksiologi merupakan dasar berpikir dalam rangka pengembangan ilmu. Dengan demikian, ilmu dikembangkan dengan prinsip tidak bertentangan dengan nilai baik dari peraturan positif maupun normatif. Bramel membedakan 3 bagian di dalam aksiologi. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Yang kedua, ethic expression, yaitu ekstraksi keindahan yang melahirkan estetika. Yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik. Bidang ini melahirkan ilmu sosial politik.